Tengah please. Greetings. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan duduk. Ya. Baik, terima kasih ya. Selamat berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul untuk memulai pembelajaran lagi pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa Pak Guru. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, oke, luar biasa ya. Jadi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perangkat lunak, khususnya tentang sistem operasi. Nah, sekarang kita akan nanti belajar tentang perangkat lunak bagian aplikasi. Ya. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Silakan kepada Anastasia. Hari ini saudara-saudara. Pada Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih pada Engkau telah mempertemukan kami untuk pagi ini dengan tidak merasa apapun. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau dapat menuntun pendidikan kami agar bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami dengan perkataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Anastasia, silakan duduk kembali. Ya. Oke, baik. Sebelum itu, Guru akan mengabsen ya kehadiran kalian satu persatu. Mohon angkat tangan dan jawab hadir ya. Jos Lumbuan, Hadir Pak Guru. Anastasia Singal, Laura Orangdio, Hadir Pak Guru. Priscilla Bane, Hadir Pak Guru. Novena Bunibala, Hadir Pak Guru. Cirel Balingka. Hadir Pak Guru. Iya, baik. Sepertinya hari ini semua hadir ya. Syukur kepada Tuhan kita semua boleh hadir di kelas ini untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin sampaikan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi secara umum kita akan mempelajari tentang perangkat lunak aplikasi. Sudah pernah dengar kata aplikasi? Sudah, baru saja Pak Guru sampaikan ya. Jadi sudah pernah dengar. Sudah pernah menggunakan aplikasi? Sudah, ya oke. Ya. Antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain memiliki perbedaan, baik dari tampilannya maupun dari fungsinya. Ya jelas ya, tampilannya berbeda dengan yang lain dan fungsinya ini yang paling utama ya. Jadi tampilan antarmukanya, interface-nya, kemudian fungsinya ya. Itu garis besar tentang pembelajaran kita pada kita akan mempelajari tentang aplikasi-aplikasi yang ada ini, mengenal lebih dekat lagi perbedaannya, mengenal lagi lebih dekat fungsi-fungsinya ya. Meskipun sudah banyak kita ketahui, tapi Pak Guru yakin tetap masih ada yang belum juga kita ketahui ya kan, karena mungkin kita tidak pernah pakai karena tidak sesuai kebutuhan kita ya. Kita mau pakai untuk apa gitu ya. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kita akan lihat, tapi sebelum itu Pak Guru ingin mengukur dulu sejauh mana kemampuan pemahaman kalian tentang pengenalan aplikasi. Kalau kalian melihat di layar ya ini aplikasi-aplikasi, ikon-ikon, gambar-gambar tentang aplikasi tersebut ya. Baik yang ada di komputer maupun yang ada di handphone kalian masing-masing ya. Kemarin juga kita sudah menyinggung sistem operasi yang ada di komputer dan sistem operasi yang ada di handphone ya. Baik.
Sebelum Pak Guru melakukan pretest untuk menguji kemampuan awal kalian, Pak Guru ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perangkat lunak aplikasi dengan tepat. Ya. Dapat menyebutkan macam-macam perangkat lunak aplikasi dengan tepat. Misalnya kalau Anda sebutkan perangkat lunak Google, ya, itu belum tepat, ya, belum tepat, karena Google itu aplikasi yang banyak, ya, misalnya ada Google Search, ada Google Maps. Kalau Anda sebutkan Google Maps, nah, itu baru tepat, ya. Anda sebutkan Google Chrome, nah itu baru tepat. Nah, di sini tujuannya Anda dapat menyebutkan perangkat lunak itu dengan tepat. Ya, kalau hanya sebutkan Google itu nama perusahaan. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi perangkat lunak aplikasi dengan tepat. Nah, setelah Anda sebutkan Google Maps, fungsinya untuk Anda sudah bisa tahu nanti, ya. Ya. Untuk nanti kita lihat sebentar, ya. Oke. Ketiga, peserta didik dapat membedakan macam-macam perangkat lunak aplikasi dengan tepat. Kita bisa bedakan, ya. Jangan ketika misalnya Pak Guru menyuruh Jos tolong buatkan undangan untuk rapat kita pada sore hari, ya. Jos buatnya di Google Maps undangan, bisa, ya kan? Harus buat di perangkat untuk membuat multimedia, misalnya Adobe Photoshop, Adobe InDesign, ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis antara muka perangkat lunak aplikasi pada komputer dengan tepat. Ya, menganalisis, ya, setingkat lebih kompleks dari membedakan. Setelah dibedakan, kalian bisa menganalisis. Oh, perangkat lunak Microsoft Word, fungsinya tampilannya seperti ini, fungsinya seperti ini, penggunaannya seperti ini. Oh, perangkat lunak Filmora fungsinya seperti ini, penggunaannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Anda sudah mampu menganalisis antar buku, ya? Boleh, ya? Sekarang silakan kalian kerjakan ini, dites, di scan, lalu kalian jawab. Ini untuk mengukur kemampuan awal tentang perangkat lunak aplikasi. Waktu diberikan sekitar 3 menit, ya. Dijawab saja dengan baik. Saya sudah kirim ke Jos, Anastasia. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakannya. Sekarang kita masuk pada materinya. Tentang perangkat lunak aplikasi. Pengertian, ya.
Perangkat lunak aplikasi merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa pada komputer, ya. Data elektronik yang disimpan sedemikian rupa. Nanti disimpan ini maksudnya itu diinstal, ya. Seperti kalau kita menggunakan HP Android, kita download, kemudian ada proses installing, ya kan? Nah itu maksudnya tersimpan sedemikian rupa, ya, di komputer. Supaya kalian tidak bertanya-tanya sedemikian rupa itu seperti apa. Ya, itu maksudnya terinstal, ya. Dia sudah tersimpan dalam sistem operasi, ya. Sehingga kapan-kapan kita mau perlu tinggal kita klik, ya. Itu perangkat lunak. Kedua, data yang disimpan ini berupa instruksi yang akan dijalankan, jelas, ya. Data yang disimpan semua aplikasi itu kumpulan perintah, ya. Misalnya kita mau save, mau new, mau klik di mana, itu semua perintah, ya. Buat baru kan new, open, buka, itu semua perintah, ya. Yang akan dijalankan oleh user, ya. Kita akan lihat jenis-jenis aplikasi. Ya, oke. Aplikasi yang pertama, aplikasi pengolah kata, ya, pengolah kata. Nanti kalian akan menemukan sendiri itu di dalam LKPD sebentar bersama kelompok apa saja itu aplikasi pengolah kata, ya. Kemudian ada pengolah angka, kemudian ada pengolah grafis, pengolah database, publikasi, ya. Ada khusus yang tadi mungkin Pak Guru sampaikan, buat undangan, nah itu publikasi. Ada aplikasi khusus, ya. Multimedia, bahasa pemrograman, ya. Ya, bahasa pemrograman ini membutuhkan keahlian tersendiri untuk membuatnya, karena aplikasi ini digunakan untuk membuat aplikasi, gitu, ya. Bahasa pemrograman. Kemudian aplikasi layanan internet berbeda dengan sosial media, ya, berbeda. Nanti kalian akan temukan apa saja. Kemudian ada aplikasi commerce atau dagang, niaga, ya, jual beli gitu, ya, banyak. Paling top sekarang, ya. Kurang lebih seperti ini aplikasi-aplikasi yang ada dalam satu lagi, ya, games, ya, games sudah ada sih. Games, nanti di dalam games ada banyak, ada games war, ada adventure, ya, ada games super, ya. Oke. Nah itu jenisnya. Lalu kemudian berdasarkan sumbernya, software atau aplikasi ini terbagi dalam dua bagian, ya. Yang open dan yang close. Yang open adalah intinya kode program yang dia buat itu diberikan oleh orang tersebut kepada siapa saja. Siapa mau pakai silakan download, silakan ambil. Kalian kembangkan sendiri. Misalnya contoh, ketika Pak Guru membuat game seseorang, ya, ketika Pak Guru buat yang seperti manusia, misalnya ada 2 tangan 2 kaki. Kode program yang Pak Guru punya ini Pak Guru kasih ke siapa saja yang mau kembangkan. Mungkin Jos yang mau kembangkan, Jos tambah tangannya mungkin jadi 6, kakinya jadi 4, gitu. Nah itu maksudnya, ya. Jadi satu aplikasi tetapi sudah dikembangkan, ya kan, sudah berevolusi. Mungkin sudah ada satu tahap pikiran tersebut, kemudian dia tambah jadi kekuatan, ya, menjadi 6 tangan, gitu, ya. Misalnya seperti itu, ya. Itu yang open. Yang close tidak bisa, ya. Misalnya Windows, gitu, ya. Itu satu perusahaan itu punya, perusahaan tersebutlah yang memiliki itu, tidak diberikan kepada siapa-siapa, ya. Kalau Anda mau gunakan, Anda harus bayar, ya. Jadi itu close, tertutup untuk mereka saja, ya. Gitu, ya. Maka tentu saja open akan lebih cepat berkembang. Yang close pelan perkembangannya, tapi ada kode program itu jelas arahnya kemana. Kalau open kan sudah terbuka, ikut masing-masing punya kemampuan developer mengembang program tersebut, ya. Yang
contoh di sini ada Audacity, Excel, Linux, Notepad, Android. Nah, itu Android ini terbuka ya. Kan banyak sekali orang suka buat aplikasi di Android. Kalau Anda buka Play Store, jutaan aplikasi di situ, ya kan? Meskipun masih error banyak, mereka jual ke Google ya, untuk taruh di Play Store. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang perangkat lunak aplikasi. Kalau ada yang ingin bertanya perangkat lunak aplikasi, silakan. Ada? Kalau tidak ada, jelas berarti ya kita akan masuk dalam kelompok ya. Berdua ya. Bertiga. Ya, oke. Untuk mengerjakan lembar kerja ini ya, LKPD lembar kerja peserta didik ya. Silakan nanti kalian nyalakan komputer, kalian kerjakan ya. Silakan duduk berkelompok terus. Silakan dengan pena ya. Di situ ya. Satu kelompok ada 2 lembar kerja. Ya. Ditulis nama kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ya. Oke, baik. Yang pertama, membedakan macam-macam perangkat lunak aplikasi. Ya. Di situ ada jenis aplikasi, kemudian ada tuliskan contoh program aplikasinya. Apa saja yang masuk? Ya, oke. Oke. Pengolah kata, pengolah angka, kemudian ada multimedia dan aplikasi layanan internet. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok untuk mencari jawabannya. Ya, berdiskusi, masing-masing siswa aktif, berpartisipasi, berdiskusi, menemukan jawaban. Silakan kalian bisa nyalakan komputer untuk mencari informasi-informasi tersebut. Jawaban dari lembar kerja ini di internet. Akan dicari sumber-sumber yang tepat. Kalian baca terlebih dahulu ya. Dibaca dulu sumbernya, jangan langsung kalian tulis ya. Dibaca dulu beberapa sumber, baru kalian pilih-pilih, analisa mana yang tepat ya. Jangan langsung disalin. Dibaca baik-baik berdasarkan pertanyaan. Aktivitas kedua yaitu kalian akan menganalisis antarmuka perangkat lunak aplikasi. Ya, sudah Pak Guru tuliskan di situ perangkat lunaknya, jenis aplikasinya. Di kolom sebelah kanan kalian tuliskan menu utamanya ya. Silakan menurut kelompok yang mana yang menu utama dari aplikasi yang sudah ada. Nah, tentu saja kalian harus cari gitu ya. Kalau tidak ada di komputer, kalian cari di internet tampilannya. Waktu pengerjaan sekitar 30 menit ya. Silakan.
Silakan berdiskusi ya, berdiskusi. Diskusi menemukan jawabannya. Iya. Mengolah kata ada 3 aplikasi. Itu lagi 3. Mengolah apa itu? Menu utama. Nah, ini perlu analisis ya, perlu analisa perangkat lunak, perangkat lihat dulu, perangkat lunak 1 dan 2, kemudian kalian tentukan menu utamanya yang mana. Silakan ya. Mungkin terus di samping sini juga ya kelihatan. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Nah, banyak kan kata lunak mengolah kata ya. Kalau kalian sudah temukan, silakan kalian lihat tampilannya ya, interface-nya, antar mukanya ya. Misalnya kalian temukan Open Office Writer, silakan kalian membuka yang mana, yang seperti apa tampilan Open Office Writer. Kalau kalian sudah temukan Bomb Player, bagaimana tampilannya? Player. Ya. Oh ya, seperti tanda kaki atau tangan enggak itu. Kalian sudah mampu menganalisis antar mukanya juga ya. Menu ketika pertama kali aplikasi tersebut dijalankan, itu ada gambarnya di internet.
Dan setelah kalian mencari, ya, setelah selesai kita akan presentasi. Silakan bagi tugas siapa yang mau mempresentasikan yang mana. Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Udah? Keluar? Udah ya? Oke. Silakan dikasih kuat suaranya. Tidak apa-apa. Masih ada 15 menit lagi, ya. Oh, mantap, luar biasa, kelompok sudah siap dalam 20 menit ya. Jadi masih ada, ya maaf, 15 menit. 15 menit lagi ya, dibaca baik-baik. Ya, oke. Masing-masing 3, ya kan? Ini berapa? 3. Nah, lihat nih contoh. Membedakan macam-macam perangkat koneksi, contoh program masing-masing semuanya 3. Nah, tambah 2 lagi. Ya, oke, ini buat ini. Oh, tidak ada menu ya? Menu file, menu efek suara. Apa kalian sudah lihat tampilannya? Player? Sudah ya? Oke. Berarti ini yang tambah 2. Ya. 2 contoh aplikasi.
Buat baik-baik ya, jawab dengan baik, dianalisa, khususnya yang bagian kedua ya, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Kalau sudah mampu menganalisa tampilan antarmuka dari aplikasi yang sudah Pak tuliskan ini. Sebagian saja aplikasinya. Ya, sudah siap. Masih Pak berikan waktu 10 menit lagi ya. Menit lagi waktunya. Kalian nanti presentasikan di depan. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya.
Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini, kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Grisila Karinina Bane. Perkenalkan, nama saya Anastasia Melala Singal. Perkenalkan, nama saya Flora Tabita Arambio. Baiklah, kami akan membacakan hasil lembar kerja peserta didik kami. Yang pertama, jenis aplikasi pengolah kata, contoh program aplikasinya, Microsoft Word, Microsoft Processor. Open Office Writer. Yang kedua, pengolah angka, yang pertama, Microsoft Excel, Lotus 123. Keyspirit. Yang ketiga, multimedia, jenis aplikasi yang pertama, GOM Player, Microsoft PowerPoint. Dan Google Slide. Yang terakhir ada layanan internet. Contoh aplikasi yang pertama adalah ada Mozilla Firefox, World Wide Web. Dan email. Yang kedua, menganalisis antarmuka perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, Microsoft Word, menu utamanya menu Home. Menu Insert. Dan menu Page Layout. Yang kedua, aplikasi Microsoft Excel, menu utamanya ada menu File. Menu Edit. Dan menu View. Yang ketiga, ada GOM Player, menu utamanya ada menu File. Menu Efek Suara. Dan menu efek khusus. Yang ketiga, ada Mozilla Firefox, menu utamanya ada menu File. Menu Edit. Dan ada menu View. Sekian, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik ya. Masih di tempat kelompok 2? Masih di tempat ya. Oke. Dari hasil LKPD ini apa yang kalian bisa simpulkan menurut kelompok? Hasil kerja ini silakan kalian bisa simpulkan apa? Apa yang kalian peroleh, apa yang kalian temukan? Apakah ini sesuatu yang baru atau sudah kalian ketahui sebelumnya atau bagaimana? Silakan. Kita bisa menjadi lebih mengenal tentang jenis aplikasi dengan program aplikasinya beserta dengan menu-menu utamanya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 2. Grisila, Anastasia, dan Flora. Baik, selanjutnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Pelan-pelan saja membacanya tapi jelas ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil EKPD yang telah kami buat. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cirel Maringka. Saya Novena Gonibala. Saya Jos Meti Wiskia Lomboan. Jenis aplikasi pengolah kata, contoh program aplikasi Google Docs, Open Office Writer, iWorkpage. Jenis aplikasi pengolah angka, contoh program aplikasinya kalkulator, Microsoft Excel, Lotus 123. Jenis aplikasi multimedia, contoh program aplikasi Windows Movie Maker, Google Slide, Microsoft PowerPoint. Jenis aplikasi layanan internet, contoh program aplikasi e-learning, email, internet real chat. Jenis aplikasi Microsoft Word, menu-menu utamanya, menu File, menu Edit, menu View. Jenis aplikasi Microsoft Excel, menu utamanya, New, Save as Web Page. Jenis aplikasi GOM Player, menu-menu utamanya, Pan and Scan, Screen Capture, dan Advanced Capture. Jenis aplikasi Mozilla Firefox,
Menu-menu utamanya tema, private browsing, and fitur ekstensi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Kelompok 1 masih di tempat, pertanyaan yang sama juga untuk kelompok ya. Yang sudah bisa kalian simpulkan dari proses pengerjaan LKPD ini, pendalaman materi, pembelajaran ini apa saja? Silakan. Dalam Masing-masing juga bisa, mau atas nama kelompok juga bisa. dalam bekerja sama kelompok kami, kami telah bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Ya, oke. LKPD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulannya, kami dari sini dapat memahami lebih dalam lagi tentang jenis aplikasi, yaitu contoh program aplikasinya dan fungsi-fungsi atau menu-menu utama pada aplikasi tersebut. Dan kelompok kami juga dapat bekerja sama untuk menyelesaikan lembar LKPD. Terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, silakan duduk kelompok. Ya, dari sisi pengetahuan mereka bertambah pengetahuannya. Kemudian juga dari sisi sudah yang nomor 1. Ya, selanjutnya nomor 2. Jawabannya tulisannya A, B ya. Baca baik-baik soalnya. Dan nomor 2. Sudah, nomor 2. Saya akan nomor 3. Ya. Nah, dengan melihat logo ini, manakah yang merupakan sebuah sistem operasi? Oke, baik-baiknya itu di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Mana yang sistem operasi? Ya, A, B, C, atau D? Ya, Amazon Prime Video, Android, Photoshop, atau Microsoft Word? Iya, oke. Mudah kan? Mudah. Sudah? Nomor 3 sudah? Oke, lanjut nomor 4.
A, B, C, atau D. Ya. Sudah? A, B, C, atau D? Nah, kalau sudah ditentukan jawabannya, kirim. Ya. Sudah selesai pertanyaan tentang proses perangkat lunak aplikasi. Kirim saja. Ya. Pak Guru. Oke, itu sudah bunyi-bunyi, pasti sudah masuk. Ya. Oke, selanjutnya refleksi. Ya, silakan dijawab refleksinya. Tidak ada unsur benar salah ya. Oke. Ini nomor 1 juga. Ya. Dari skala 1 sampai 10, sejauh mana pemahaman Anda tentang materi pembelajaran perangkat hari ini? Kalau Anda merasa belum terlalu mengerti, kasih 2, 3. Kalau sudah mengerti, silakan kasih 10. Ya. Aduh, tidak terlalu mengerti, tapi sudah ada yang bertambah, kasih 6. Ya. Gampang ya? Nomor 2, bagian mana dalam proses pembelajaran yang menurut kalian menarik? Bagian pembuka kah, bagian inti, bagian penutup, atau semuanya menarik? Direfleksikan. Bagian pembuka berisi salam doa, absensi, motivasi. Wah, saya suka motivasi dari Pak Guru. Bagian A. Bagian B, diskusi, melihat KPD bekerja sama dan mendiskusikan. Saya suka tampil di depan, saya jadi berani. Bagian C, saya suka jawab meskipun salah. Ya, atau semuanya saya suka. Pilih D. Tidak ada pilihan tidak suka. Semuanya saya suka. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, pertanyaan berikut. Perasaan Anda saat ini, ya, senang, biasa saja, rasa semangat, rasa bersyukur. Nah, itu 4 saja, jangan tambah yang lain. Oke, bagaimana perasaan Anda saat ini? Biasa saja kah? Senang, semangat, rasa bersemangat tidak? Ya, bersyukur. Nah, masing-masing ini ya, jangan diskusi lagi.
Oh, terakhir. Oh, sudah selesai ya. Oke, kalau sudah dikirim ke ya. Kirim masing-masingnya. Ini kalau refleksi itu tidak ada unsur benar salah ya, tidak ada unsur benar salah. Kita merefleksikan pelajaran yang sudah kita alami pada saat ini. Oke, kita tiba pada bagian tutup. Sebelum itu, Guru ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran ya. Memberikan kesimpulan ya terkait perangkat lunak aplikasi ya. Jadi pertemuan pertama kita sudah pelajari 2 minggu lalu itu perangkat lunak keras, perangkat keras ya, levelnya ada paling bawah perangkat keras. Kemudian masuk perangkat lunak sistem operasi, levelnya kedua. Kemudian di atas perangkat lunak sistem operasi ada perangkat lunak aplikasi yang kita pelajari. Dan level paling atas adalah user ya, atau manusia, orang sebagai pengguna ya. Jadi itu susunan dalam sistem komputer ya. Perangkat keras terdiri dari berbagai macam jenis, nama dan fungsi. Ada perangkat sistem operasi yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak ya. Tanpa sistem operasi, perangkat lunak tidak bisa terinstal ke dalam sistem operasi ya, dan tentu saja tidak bisa dijalankan. Baru kemudian ada aplikasi ya. Dan semoga pembelajaran kita hari ini kalian semakin memahami perangkat lunak aplikasi secara keseluruhan. Kalian semakin memahami itu sistem operasi dan lebih luas lagi memahami tentang sistem pada komputer, yang mana terdiri dari komponen-komponen tadi itu dari layer yang paling bawah. Semua itu saling berhubungan, saling kerjasama. Semua itu harus ada ya untuk membentuk satu kesatuan ya. Ibarat manusia harus ada kaki, harus ada badan, kepala ya. Bayangkan kalau tidak ada kepala, pasti kita lari, pasti kita takut ya. Begitu komputer tidak akan berfungsi dengan baik, malah tidak berfungsi sama sekali kalau tidak ada komponen-komponen tadi ya. Oke, baik, terima kasih kepada kalian juga tadi yang sudah mempresentasikan ya, sudah berani tampil. Pak Guru lihat sudah baik, hanya mungkin ada beberapa yang terlalu cepat bicaranya. Pelan-pelan saja ya, bicara pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat, sudah buru-buru ya. Tapi sungguhnya jika kalian bekerja, kalian menemukan informasi di internet, kalian otomatis dengan sendirinya memperoleh pengetahuan tersebut ya, mengetahui apa itu perangkat lunak aplikasi ya. Oke, semoga bisa berguna bagi kehidupan kalian nanti, kehidupan sehari-hari yang akan datang terkait pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kalian semakin mengenal fungsi-fungsinya, antar mukanya kalian tidak merasa canggung lagi, aneh lagi untuk apa ya, meskipun sebagian besar Pak Guru tanyakan dalam LKPD ya. Demikian maka kita akan mengakhiri pertemuan kita. Pak Guru ingin sampaikan terkait pembelajaran berikutnya. Kita akan masuk pada penggunaan salah satu aplikasi ya. Jadi sudah ada aplikasi banyak kita sudah lihat. Nah, kita akan fokus pada satu aplikasi dan kita akan mulai menggunakannya ya. Kita akan mulai berkenalan dengan aplikasi tersebut. Sebelumnya kita akan menginstalnya ya. Jadi kalian nanti mengetahui cara install di HP itu jauh lebih mudah. Tinggal download ya, install sendiri. Tapi kalau di komputer proses installnya berbeda ya. Jadi kalian akan mengetahui cara installnya, cara menggunakannya ya. Cara bukanya seperti apa, cara menggunakannya ya. Kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebelumnya hasil LKPD itu boleh dikumpul terlebih dahulu. Baik ya. Oke. Iya. Dan
Putra dan Roh Kudus. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Ya. Oke, baik, terima kasih.